Dalam kehidupan, kalau Anda tidak mau kehilangan peluang yang berharga, kalau Anda tidak mau stagnan, kalau Anda tidak mau kesulitan mencapai tujuan dan impian, dan kalau Anda tidak mau menyesal di kemudian hari, maka jangan takut. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang positif, yang bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, setiap orang pasti pernah merasakan ragu, khawatir, cemas, atau takut di saat akan memulai sesuatu. Ketika akan mencoba hal-hal yang baru, hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti memulai suatu bisnis, mencoba hobi baru, melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah dikunjungi, mengubah karir, atau mengejar impian. Pada saat itu, tubuh dan pikiran kita akan mengalami banyak perubahan. Detak jantung dan pernapasan akan meningkat, dan otot menjadi menegang. Sahabatku, berikut adalah beberapa alasan mengapa kita takut untuk memulai sesuatu yang baru, yang harus kita pahami agar hidup menjadi lebih baik. Sebelumnya, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share pada channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang melimpah pada hari ini. Amin. Alasan pertama, takut ditolak atau dikritik oleh orang lain. Seorang motivator, Les Brown, pernah mengatakan, jangan biarkan kekhawatiran akan pendapat orang lain menjadi penjara bagi kamu. Sahabatku, penolakan dan kritik dari orang lain memang bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk tidak mencoba hal yang baru. Katakanlah kamu berniat untuk mengikuti kuliah kelas karyawan. Kamu tak kunjung mendaftar karena takut ditolak. Kemungkinan itu memang selalu ada. Namun, kalau kamu fokus pada kemungkinan penolakan tersebut, maka hal itu akan bisa terjadi. Daripada begitu, lebih baik kamu fokus untuk berusaha supaya bisa diterima. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan akan mendekatkan kita kepada tujuan besar. Sahabatku, meskipun kita merasakan takut untuk memulai sesuatu, kita harus mengatasi ketakutan itu dan mulai bergerak maju. Karena hanya dengan memulai, kita dapat menemukan potensi kita yang sebenarnya dan mencapai hal-hal yang besar dalam hidup. Alasan kedua, takut gagal. Takut gagal
atau dalam istilah medis dikenal sebagai atisipobia, adalah ketakutan yang berlebihan terhadap kegagalan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Ketakutan ini dapat menyebabkan seseorang menunda atau menghindari melakukan sesuatu, meskipun itu bersifat positif. Seorang motivator Zig Ziglar pernah mengatakan, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Sahabatku, kegagalan memang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan, dan seringkali ia menjadi pelajaran berharga yang tidak bisa didapatkan dari kesuksesan itu sendiri. Kegagalan mengajari kita tentang apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Alasan ketiga, takut karena tidak ada kepastian. Sahabatku, hal-hal baru memang identik dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan didapatkan nantinya. Alhasil, kita pun menjadi takut untuk mencobanya. Padahal, di balik ketidakpastian itu, ada banyak kesempatan untuk ditelusuri. Siapa tahu, kita justru bakal menemukan atau mengalami hal yang menyenangkan, yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Seandainya hasilnya tidak sesuai dengan harapan pun, tidak apa-apa. Minimal kita sudah berani untuk melawan rasa takut dalam diri ini. Alasan keempat, tidak percaya diri. Sahabatku, tidak percaya diri atau insecure adalah perasaan ragu-ragu dan kurang percaya pada kemampuan serta nilai diri sendiri. Salah satu penyebabnya adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih sukses atau memiliki kelebihan bisa memicu perasaan tidak cukup, merasa tidak cukup baik, atau ragu dengan kemampuan diri sendiri, kerap membuat banyak orang takut mencoba hal yang baru. Mereka tidak yakin bahwa mereka cukup kompeten untuk melakukan hal baru tersebut. Alhasil, muncul pikiran-pikiran seperti, bagaimana kalau aku gagal? Atau, aku tidak pantas mendapatkan hal tersebut. Selalu muncul di kepala. Coba lawan pikiran tersebut. Kemungkinan gagal selalu ada. Namun bagaimana jika hasilnya justru sukses? Kamu tidak pernah tahu tanpa mencobanya. Alasan kelima, takut dihakimi orang lain. Dihakimi oleh orang lain memang berisiko pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan kesempatan. Rasa takut dihakimi dapat menyebabkan pembatasan diri, meningkatkan kecemasan, dan bahkan menyebabkan gangguan kecemasan sosial. Komentar orang lain terhadap apa yang kita lakukan memang tidak dapat dihindari. Ini bisa membuat kita menjadi takut untuk mencoba sesuatu karena khawatir dinilai negatif. Kita memang tidak dapat mengontrol hal tersebut, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Sahabatku, hanya kita yang benar-benar mengetahui diri kita. Jadi, jangan biarkan perkataan orang lain mempengaruhi pikiran kita. Biarkan saja mereka berbicara, tidak perlu diladeni. Lama-kelamaan mereka pasti capek sendiri dan berhenti berkomentar. Sahabatku, demikian mudah-mudahan setelah menonton video ini, rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas dalam diri Anda ketika akan memulai sesuatu akan hilang. Anda akan bisa bertindak dengan lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih efektif. Ketika rasa takut telah menghilang, kita akan merasakan lebih bebas untuk mengambil risiko, mencoba hal yang baru, dan mengejar tujuan tanpa hambatan.
Dan ketika rasa takut itu telah menghilang, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan, mengambil inisiatif, dan mengembangkan kemampuan. Kita akan lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru, belajar dari kegagalan, dan terus maju menuju kesuksesan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.